buat sobat bisnis di rumah, jangan skip videonya, jangan pause videonya. Kalau kalian melihat ada bayangan di belakang saya ini lewat, itu bukan editan. Itu adalah makhluk yang dipakai pelaku usaha buat penglaris dagangannya. Makhluk itu muncul setiap kali ada orang yang mau membongkar rahasianya, Mang. Dan perlu sobat mistis ketahui, malam ini saya akan membongkar rahasia sihir penglaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Kusyairi Doa. Seperti biasa, saya ditemani sama Mang Mul, bintang tamu Matu, Kepowers. Jadi di video kali ini kita akan membahas ilmu penglaris dagangan, Mang. Tapi perlu digarisbawahi ya, penglaris di sini memakai sesosok makhluk luar dari aturan agama dan dari agama lain. Sehingga makhluk ini sering meminta korban, bahkan sering meminta jiwa, tumbal. Jadi buat teman-teman, biar gak gagal paham, jangan skip videonya, jangan pause videonya, tonton sampai habis. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Komen di bawah. Juga komen di bawah. Buat teman-teman yang pengen tahu, juga pengen ngebahas hal mistis lainnya, nanti kita bahas. Yang ngalamin juga ya. Nah, jadi gini Mang Mon, tentang sihir penglaris ini, ada beberapa metode yang dipakai, Mang Mon. Pertama, ada lewat jalur aura, ada lewat jalur jin. Buat penglaris dagangan ini. Kita bahas yang jalur jinnya dulu nih. Bantuan makhluk tak kasat mata ini. Kita bahas yang itu dulu ya. Jadi si pelaku usaha ini, ketika dia pengen laris dagangannya, dia pengen maju usahanya, banyak pelanggan yang datang, banyak orang yang datang, dia menggunakan atau dia datang ke seseorang dukun yang bisa meminta bantuan kepada makhluk tak kasat mata untuk menarik jiwa-jiwa orang yang mau belanja. Yang asalnya misalkan si A ini mau belanja ke warung
lebih jauh atau lebih dekat ya. Biasanya misalkan dia mau belanja si A ini ke padahal warung itu lebih dekat dari rumahnya. Tapi dia tuh maunya ke warung yang pakai penglaris ini. Nah, efeknya itu seperti itu, Momo. Efek dari sihir itu. Efek dari penglaris ini. Dari penglaris ya. Nah, untuk penglaris itu pakai apa? Medianya, pakai makhluknya apa aja? Makhluk apa? Medianya apa aja gitu. Nah, khusus media biasanya pakai sesajen, Momo. Pakai sesajen. Kenapa pakai sesajen? Karena dia bekerja menggunakan energi dari sesajen ini, bahkan diikatkan sama jiwa yang menyuruhnya, si pedagangnya. Iyalah, untuk tenaga dia buat narik jiwa-jiwa orang agar berbelanja kalau dia buka toko atau buka warung di warungnya. Kalau dia buka jongko di pasar, di tempat pasarnya, di dagangannya itu. Ditarik sama si makhluk ini, si jiwa-jiwanya. Biar ada rasa, aduh, tertarik nih pengen belanja di warung itu misalkan. Jadi walaupun dagangannya udah jelek, udah layu apa, udah basi gitu, dibeli aja. Kelihatannya bagus. Kelihatannya bagus. Nah itu sihir, jadi ditutup ini, pandangan tuh kelihatan bagus. Nah, untuk makhluknya sendiri itu dari golongan jin apa gitu? Nah, untuk ngebahas golongan jinnya tuh mungkin ini agak sensitif, Bang Mo. Jadi saya nggak bisa menjelaskan di sini. Ada kode etik pergaiban. Kode etik pergaiban ini jangan sampai dibahas di sini lah ya. Cuman dari jenis makhluknya, misalkan bentuknya seperti apa, nah nanti kita bahas. Nah, terus makhluk yang dipakainya lamun cek orang Sunama cigah kumaha gitu, bebentukan anak. Jadi bentuknya itu seperti apa? Wujudnya itu seperti apa? Biasanya, Momo, orang yang pakai penglaris ini tergantung dia niatnya, tergantung omsetnya mau berapa. Semakin dia besar, pengen besar misalkan omsetnya, semakin besar imbalan buat dia. Si sesajennya gitu. Iyalah, bisa sampai pesugihan juga itu. Mungkin itu masuk sama pesugihan. Iya, bisa. Kan pesugihan ya. Yang namanya pesugihan itu kan kata dasarnya teh sugih. Kalau sugih itu kan mau tahu ya apa. Kayak lah gitulah sugih, kalau gitu genahan lah pokoknya dari bahasa Jawa gitu. Nah itu, semakin besar omsetnya, semakin besar juga resikonya buat bayar, menggaji lah. Jadi marketing ya? Nah gitu, dia bagian sales gitu, sales gaib gitu kan. Sales gaib. Dibayarnya ada yang pakai sesajennya macam-macam. Sesajennya tuh levelnya ada yang dari biasa aja, menengah sampai luar biasa. Nah ini sesajen menengah sama biasa standar sama sesajen menengah masih aman. Nah yang nggak aman? Yang nggak aman yang luar biasa, sampai jiwa orang itu. Namanya bukan penglaris lagi, tapi lebih ke pesugihan. Kayak numbalin orang gitu. Ya iyalah. Buat apa ditumbalin? Sama buat dikerjain di negerinya sana. Barter lah. Itu lebih parah, itu lebih kacau itulah. Lebih ekstrim itu. Lebih ekstrim.
Hmm. Ada satu pengalaman unik ya, khususnya kan saya tiap minggu ya di hari Jumat, lain minggu waktunya Jumat tuh. Ya, setiap Jumat ya. Oh, setiap Jumat ya, belanja Jumatan ya, atau di masjid berenang. Kan biasanya belanja mingguan. Bukan hari Minggu. Bukan hari Minggu. Oh, berarti belanja hari Jumatan. Jumatan. Tapi bukan di masjid. Di pasar. Di pasar ini mah ya. Belanja Jumatan. Ada satu kejadian, pengalaman saya pribadi. Ketika ke pasar, istri saya tuh mau beli daging ayam. Ke Jongko yang mau dia tuju, yang dilihatnya pada bagus-bagus itu barangnya ya. Terus gini, kersaning Gusti Allah yang maha kuasa, saya dikasih lihat, dibuka waktu itu ketika mau menuju ke Jongko yang mau dituju ya, daging ayam, ke Jongko daging ayam tersebut, tiba-tiba saya diperlihatkan sesosok makhluk anak kecil, anak kecil seperti tuyul botak-botak. Yang lebih menjijikannya lagi, banyak polo ingus ya. Wah, ingus ya. Ya iya teh. Gele pokoknya namanya ini cile rametek itu rameding ya. Pokoknya menjijikan lah ya. Menjijikan, terus terang ini menjijikan. Dan apa yang dilakuin coba? Si anak kecil ini, jadi si ingusnya ini, si polonya ini digini-giniin, cet, dibuang-buang ke dagangannya, ke dagingnya. Anjay, cek saya teh. Ngeri. Mungkin tujuannya biar lebih gurih. Tapi gini, anehnya, jadi ketika si anak kecil ini ya, si makhluk gaib ini, yang anak kecil ini ngelempar-lemparin ini ingus-ingusnya nih, ini ingus-ingusnya ke daging ayam, pembeli jadi banyak loh. Pembeli itu jadi banyak, pada datang loh. Terus berarti si ingus yang membawa auranya itu ingusnya itu berarti? Iya, mungkin biar gurih-gurih nyoy gitu, ada asin-asinnya gitu. Ngeri. Ya itu pengalaman saya, Dan saya gini, ke istri saya gini ngomong, udah jangan di situ, kata saya. Kenapa, jangan di situ. Ya pokoknya jangan di situlah, kata setnya. Cina udah tanggung, Cina. Udah tanggung beli, ya udah nggak apa-apa aja setnya. Beli aja ceritanya. Dalam hati saya penasaran ini, rasanya tuh seperti apa? Kita kerasa ya. Ketika seseorang dagang dengan bantuan makhluk yang seperti itu lebih ke pesugihan, penglarisnya pesugihan itu. Oh itu teh? Iya. Nah di sini saya mencoba pengen tahu ya, eksperimen. Ceritanya kita pulang, pas dipasak, digoreng segala macam, kasih bumbu segala macam, saya nggak berani makan. Terus terang saya nggak berani makan. Oh mungkin karena melihat tadi itu ya? Karena melihat tadi ya. Nah di sini saya buktikan. Coba makan duluan, kata saya ke istri saya. Dan kenapa biasanya katanya paling suka katanya ayam goreng, sama ayam goreng biasanya duluan itu.
Ya saya jelasin yang tadi gitu, bahwa di pasar di Jongko tersebut pakai penglarisnya seperti itu gitu. Saya jelasin ke istri saya, oh gitu. Istri saya tuh percaya nggak percaya. Dan sama istri saya dibuktiin. Dimakan? Dimakan lah ceritanya. Singkat cerita dimakan. Pas dimakan, dia tuh langsung dimuntahin enggak, tapi dirasa-rasa. Gitu kan. Kok beda ya? Kok beda ya? Katanya gitu. Kok beda ya? Beda kenapa, kata saya teh? Rasanya tuh jadi hambar, nggak enak sama sekali. Itu walaupun apa namanya, si itu teh udah kasih bumbu, kasih segala macam. Kalau resep tuh tetap gitu, nggak berubah, tapi nggak kerasa asin, hambar aja. Jadi isi rasanya teh dingin, hambarnya. Nah itu kata saya, itu alasan saya nggak mau memakan. Sebabnya saya melihat, sebabnya saya tahu. Ini kisah nyata ya, true story, terus terang dari pengalaman pribadi saya ini. Nah, terus gini Mama, minggu depannya saya ke situ. Tahu nggak yang terjadi apa? Kenapa? Nggak ada makhluk tersebut. Si anak kecil tuh nggak ada. Tahu nggak dagangannya seperti apa? Nggak ada yang beli. Sepi ya? Sepi. Si makhluknya itu kemana? Apa emang karena ketahuan ada yang lihat? Sepertinya begitu. Oh, jadi kalau ada yang lihat, ada yang mengetahui, dianya kabur gitu? Iya, sepertinya begitu. Dia bilang ke dukunnya atau apa gitu. Kayaknya ya. Ini lebih ke opini ya. Pendapat saya, perkiraan lah. Singkat cerita, minggu depannya lagi kan, di situ ada lagi, dan ramai luar biasa. Mungkin si pedagangnya itu juga ngerasa ya. Pastilah. Datang lagi ke si mbahnya mungkin. Iya. Mbah Heho. Oh. Apa yang terjadi coba? Kenapa? Tiba-tiba kaki istri saya sakit. Sakit aja. Padahal sebelumnya enggak. Padahal jalan-jalan di pasar enggak. Tapi ketika ngelewat ke sana, kaki istri saya tiba-tiba sakit. Kenapa itu? Ya karena itu. Dia tahu bahwa yang melihat itu saya, suaminya. Oh. Tapi dia nggak bisa masuk ke saya. Terus si dagingnya dimakan kan sama istri saya. Otomatis kan ada ciri. Oh, orang ini nih. Masuklah dia. Dan tahu apa yang terjadi? Ketika saya injek kaki istri saya, kan ini nih, istri saya tuh sakit ya, bilang ke saya. Kersaning Gusti Allah, saya injak tuh kaki istri saya yang sakitnya. Ya sambil biasalah ya, baca kulhu, baca Fatihah, kulhu, apalah, sama Anas gitu kan ya, sama ayat kursi, diniatin buat ngancurin yang itulah ya, sihirnya itu. Saya injak tuh kakinya, injak,
dan qadarullah sehat, itu juga hal itu juga seketika gitu. seketika langsung nggak sakit lagi, seketika sembuh. Coba Itu teh kenapa pas kena si makhluknya itu di dalam kena tubuh istrinya Mangkus gitu? iya masuk lewat jalur kaki, Oh jadi diam di nu kaki gitu. Ngeri kan? Makanya kalau teman-teman lihat ada bayangan di belakang saya, itu bukan semata-mata editan, itu makhluk orang yang pakai penglaris dengan kontrak pesugihan. Nah, itu true story ya, cerita emang cerita nyata saya, fakta yang itu dialamin. saya mengalami banget. Terus selanjutnya penglaris dengan memakai aura. Aura. Nah ini mah aman. Nah bisa aman gitu gimana? Soalnya ketika kita misalnya pergi ke ustadz yang ngerti ya, minta air doa buat usaha lancar, itu yang dipakai kan doa ya. Kalau doa kan memancarkan vibrasi, nih vibrasi yang positif. Sedangkan dalam penelitian bahwa air itu bisa merekam setiap doa ya, dan otomatis akan memancarkan sebuah energi positif, energi positif yang berbentuk cahaya nantinya. Nah, ketika di apa namanya, ditumpahin atau diaurin ya, ditumpahin ke tempat usaha kita, otomatis bakal jadi sinkron dengan usaha itu. Nah nanti tempat usaha kita tuh menjadi bercahaya gitu secara batiniah ya. Jadi sehingga orang teh ngelihat tertarik gitu, pengen ke sana gitu. Kalau dianalogiin seperti silaru ya, ngelihat cahaya. Silaru, laron ya. Laron gitulah, silaru atau laron, ngelihat cahaya pasti berkerumun ya. Nah gitu. Itu yang pakai cahaya. Itu pakai cahaya ya. Itu lebih aman lah. Itu mah nggak ada apa-apa ya, doa aja, ada usus doanya. Paling sama yang ustadznya juga dikasih amalan apa gitu, dari surat apa gitu. Ya gitu paling. Nah jadi buat sobat mistis yang pergi ke pasar, kalau bisa dalam hati niatin minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditakutkan, dikhawatirkan ada pedagang yang memakai penglaris dengan metode pesugihan. Hati-hati. Karena kan durasi Mang Mul, mungkin segini dulu pembahasan tentang penglaris ya, penglaris usaha. Jadi gimana, masih niat usaha pakai penglaris? Mending jangan lah. Kalau metodenya pakai pesugihan, mending pakai doa aja ya. Saya menyerahkan seperti itu. Mungkin segini dulu pembahasan tentang penglaris. Tapi sebelum meninggalkan videonya, tinggalkan jejak kalian di sini dengan cara subscribe, like, dan share. Komen juga bagi yang tahu. Bagi yang tahu komen ya. Pedagang atau siapapun itu yang usahanya pakai penglaris, komen-komen di bawah. Ya, buat sobat mistis yang lebih tahu tentang penglaris ini, tentang keilmuannya, komen juga di bawah. Juga buat para netizen yang pengen saya ngebahas hal mistis lainnya, komen di bawah. Nanti kita stitch komennya, nanti kita bahas bersama. Kalau kita tahu keilmuannya, kalau kita tahu seluk-beluknya, nanti kita bahas.
Mungkin segitu dulu pembahasan dari kita tentang penglaris. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena kesalahan datang dari kita, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila teman-teman netizen yang lebih tahu, komen-komen di bawah, tambahin yang kurang, jangan saling menyalahkan ya. Sekian dulu dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.